Oke, kita bakal mulai lagi di bab kedua, yaitu Firms and the Financial Market atau pasar keuangan dan perusahaan, istilahnya firma. Nah, di pasar keuangan itu ada beberapa kelompok pemain utama. Nah, pemain utamanya itu selalu berinteraksi dan ada 3 orang, yaitu pertama borrowers atau penyimpan atau peminjam, sorry, peminjam uang. Yang kedua adalah savers atau pemilik uang atau penyimpan. Yang ketiga adalah financial institution. Nah, mereka itu penengah, intermediaries. Contohnya commercial banks. Nah, untuk saver dan borrowers itu, savers itu lebih banyak di individual dan borrowers itu banyaknya di individual atau di bisnis, atau kita bisa ganti sebagai company. Nah, dalam pasar keuangan ini kita bakal lebih tahu apa itu. Nah, ini financial institution. Nah, financial institution itu apa? Nah, financial institution itu adalah perantara keuangan. Nah, perantara keuangan yang membantu para pemilik uang atau savers dan pihak yang membutuhkan uang atau borrowers. Lanjut, untuk contoh-contoh institusi keuangan itu ada banyak. Yang pertama itu adalah bank komersial, atau kita bisa istilahkan sebagai pasar keuangan semua orang. Ya, kalian tahu lah ya, bank komersial itu seperti apa. Jadi kita institusi ini mendapatkan uang dari pemberian tingkat bunga yang diberikan kepada para peminjam atau tadi apa namanya, borrowers. Nah, yang nilainya lebih besar daripada tingkat bunga yang diberikan kepada penabung. Jadi istilahnya dia hanya sebagai penengah dari dana yang kita tabung gitu. Nah, yang kedua itu adalah perantara keuangan non bank. Tadi kan bank ini ya, bank komersial. Terus ini ada perantara keuangan non bank. Nah, untuk untuk perantara keuangan non bank itu ada yang pertama perusahaan jasa keuangan, yang dimana bidang usahanya itu meminjam atau pendanaan tapi bukanlah bank komersial. Nah, istilahnya seperti kredivo, atau kita bisa lihatkan FIF ya, gitu. Terus yang kedua itu ada pasar perusahaan asuransi, ya, dimana itu mereka menghimpun premi atau dana yang dibayarkan oleh beberapa orang dan menahankan premi itu dengan suatu cadangan atau reserve. Nah, dimana cadangan itu diolah dalam berbagai investasi, contohnya dipinjamkan kepada individu atau di dunia usaha dipinjamkan, gitulah ya. Nah, dari keuntungan itu nanti akan mereka simpan, dan siapa tahu ada terjadi kerugian yang dipertanggungkan atau membayar klaim nanti pemegang kontrak asuransi itu bisa menagih ke perusahaan asuransi, dan asuransi akan membayarnya sesuai dengan ketentuan. Nah, terus yang ketiga itu ada bank investasi. Nah, di mana bank investasi ini merupakan perantara keuangan khusus yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam memperoleh uang, yang menyediakan jasa memberikan nasihat kepada perusahaan klien. Nah, ketika mereka masuk ke dalam transaksi besar, ya istilahnya ini kalau bank investasi itu dia lebih kepada perantara atau nasihat untuk pemerintah gitu ya. Lanjut, yang keempat itu ada perusahaan investasi. Nah, perusahaan investasi ini ada 4 cabang, yaitu mutual funds atau dana reksa, ada hedge funds, ada private equity firms. Nah, ada 3 ya dari perusahaan investasi ini. Nah, dari mutual funds ini nanti ada ada beberapa pengertian. Nah, pertama, mutual funds itu tadi aku bilang seperti disebutkan kalau itu contohnya adalah reksadana. Terus mereka dikelola secara profesional sesuai dengan tujuan investasi. Nah, satu individu yang berinvestasi ke dalam mutual fund dengan cara membeli selembaran mutual fund sebesar nilai NAV atau net asset value, tapi bisa juga dibeli sebagai lot or not lot funds. Nah, untuk dana lot ini dia mengacu kepada komisi penjualan. Terus yang
kedua itu ada Exchange Trade Fund atau ETF. Nah, mirip dengan mutual fund, tapi kepemilikan lembar ETF itu dapat dibeli dan dijual di pasar modal. Nah, bedanya kalau misalkan mutual fund itu dia dibelinya dengan NAVE dan Loat no funds. Kalau ini bisa dibeli dengan atau dijual dengan di pasar modal. Nah, terus ini ada beberapa catatan bahwa mutual funds dan ETF itu mengefektifkan biaya atau cost effective way untuk mendiversifikasi dan mengurangi risiko. Jadi istilahnya mereka itu risikonya sangat rendah.